Nabila, saya pernah mendengar, membaca statement bahwasanya orang cantik itu Nabila tidak pernah sedih, tidak pernah nangis, tidak pernah merasakan galau down gitu kan. Apakah benar seperti itu Nabila? Kalau bagi saya itu sangat tidak benar, Pak. Sangat tidak benar. Berarti Nabila pernah. Sering, Pak, bukan pernah. Sering? Sering. Masa sih? Karena saya tipe yang mudah tersentuh gitu, Pak. Mudah tersentuh, mungkin Kak kalau untuk nonton film ya sering sih nonton film walaupun nangisnya hanya 10 detik gitu. Ada kadang kalau lagi tengah-tengah malam gitu, Pak, istilahnya kalau sekarang kan overthinking gitu, hal-hal yang sebenarnya nggak perlu saya pikirin terlalu jauh saya pikirin gitu, Pak. Itu kadang bikin nangis gitu. Yang paling bikin nangis Nabila? Yang bikin paling bikin nangis itu paling gitu, Pak, yang kayak aduh kayaknya hidup saya udah mulai kelar gitu istilahnya. Nah itu pas ayah saya nggak ada. Nah itu ketika saya kelas 4 SD kalau tidak salah. Nah kelas 4 SD. Nah sebenarnya sangat tidak nyangka gitu, Pak, kalau saya itu bakal ditinggalin di umur segitu. Sedih. Jadi pada saat itu kan masih kecil ya, Pak, saya belum punya orientasi yang namanya suatu saat orang tua saya akan meninggalkan saya. Saya belum punya orientasi itu. Jadi saya itu dulu sama almarhum ayah saya itu, karena mungkin anak bungsu satu-satunya paling kecil, dua anaknya sudah berkeluarga semua, tinggal saya gitu masih kecil, paling dimanja. Itu dimanja banget gitu, baik dari segi kasih sayang semuanya gitu. Kayak saya minta ini 90% itu diturutin. Kayak selama ayah saya mampu pasti dikasih gitu. Sampai kayak ada kalau boleh saya mengeluarkan kalimat ini gitu, kayaknya saya cocok saya sematkan ke beliau gitu, kayak bahkan kepala beliau misalnya saya minta bakal dikasih gitu. Saking beliau tuh kalau ke anak-anaknya, apalagi ke saya waktu itu yang paling bungsu, sebenarnya kepada semua anaknya sih, Pak. Ke anak pertama, ke mbak saya itu kalau lagi inget dulu waktu mondok sering dikirimin gini-gini gitu. Saya juga waktu masih kecil tuh juga kadang kalau misalnya saya belum makan, saya dicariin makan, walaupun beliau belum makan nanti aja gitu. Yang penting saya sudah makan, saya sudah berangkat sekolah gitu, Pak. Jadi beliau tuh kalau ke anak-anak luar biasa, best gitulah gitu. Kalau ada lomba ayah terbaik, saya rasa ayah saya itu salah satu yang terbaik gitu. Nah karena saya sedimanja itu sebaik dari segi kasih sayang dan semuanya, terus saya juga masih kecil belum punya orientasi, suatu saat orang tua saya nggak akan sama saya, benar-benar saya kaget karena beliau waktu itu sakitnya sih sebulan. Sebenarnya di seminggu kayaknya sebelum beliau nggak ada itu sempat sudah mulai tanda-tanda gitu, Pak, kayak beliau tuh pengen quality time bertiga, saya, beliau sama ibu saya gitu. Padahal dulunya jarang-jarang gitu loh, Pak, karena beliau kan harus kerja gitu, saya sekolah gitu, jarang-jarang kayak dia tuh mau banget quality time gitu. Tapi ya biasanya kalau kayak gitu kan belum ada yang peka gitu ya, Pak. Nah peka setelah sudah nggak ada. Dari situ pas beliau udah mulai parah gitu kan, masih kecil ya, kayak enggak, beliau cuma sakit nanti sembuh gitu. Pas waktu itu malam Jumat, saya lupa tanggal berapa karena masih kecil, saya ingat malam Jumat setengah 10 saya itu lagi tidur, terus sama saudaranya ayah saya itu dibangunin kayak nak ayahnya nggak ada. Saya langsung kayak nggak ada gimana gitu dalam hati. Pas saya ke kamarnya beliau udah nangis semuanya gitu, pecah gitu kan. Terus waktu apalagi yang mbak saya pertama ini, karena yang paling banyak ngerawat waktu itu yang terakhir emang mbak saya gitu. Jadi pas beliau udah mau diberangkatin ke pemakaman tuh mbak saya kayak pingsan gitu. Kalau saya kan masih kecil ya, Pak, jadi ya naiknya kejar gitu, kejarnya yang sekejar nangis kejar sampai sama tetangga itu dibawa buat ikut ke pemakaman gitu, tapi dari jauh aja gitu. Jadi saya waktu itu kayak masih yang
"Eh, ini beneran penjagaan kita," kayak gitu Pak. Masih kecil juga kayak, "Hah? Oh, enggak," kayak rasanya tuh masih ada gitu. Apalagi kan kalau masih 7 hari pertama tuh kan masih banyak orang gitu, jadi belum begitu berasa gitu Pak. Bahkan sekitar 1 bulan awal beliau nggak ada tuh saya tiap pulang madrasah gitu Kak. Pak kan habis SD itu kan madrasah. Saya tuh selalu nyamperin beliau. Biasanya kan kalau saya sama teman-teman itu ke makam gitu kan cuma pas malam Jumat aja gitu. Itu nggak saya tiap hari. Jadi kalau misalnya saya berangkat tuh rombongan, saya pulang sendirian. Teman-teman saya udah pulang, saya masih mampir ke makam. Itu sekitar berapa ya? Saya lupa, pas 1 bulanan gitu saya lakuin terus kayak gitu. Sampai ibu saya tuh kayak agak ngerasa kasihan banget gitu ke saya, apa istilahnya kayak ngenes gitu loh Pak. Kayak ngelihat saya kayak gitu terus gitu. Tapi ya seiring jalannya waktu mulai nerima, walaupun kadang kalau lagi inget tuh kayak kalau lihat teman-teman sama ayahnya gitu kayak Pak diantar, kayak misalnya kalau ayah saya masih ada pasti diantar gitu kan. Karena beliau itu paling apa ya, seperhatian itu sama saya. Jadi kalau lihat teman saya yang diantar sama ayahnya bahkan kayak ditungguin, Pak, kalau ayah saya masih ada saya pasti digituin. Terus kalau kayak wisuda dulu waktu MTS itu kan lengkap gitu Pak, orang tuanya foto saya cuma sama ibu saya gitu. Jadi kayak pokoknya waktu kalau ke kepergian beliau tuh yang saya rasain waktu itu kayak separuh jiwa saya itu ikut beliau gitu. Karena sudah sedekat itu gitu Pak. Jadi kadang itu dari situ jadi saya sedikit apa ya istilahnya punya semacam kriteria yang agak tinggi akhirnya sama laki-laki gitu Pak. Kalau laki-laki yang nggak bisa membuat saya nyaman ketika sama kayak waktu ayah saya masih ada gitu, saya enggak gitu Pak. Jadi saingan terberat banyak sih istilah ini Pak. Saingan terberat anak perempuan itu buat laki-laki gitu Pak, yang udah ketinggi itu ayahnya, bukan laki-laki lainnya. Bukan laki-laki lainnya yang mama dia, tapi ayahnya. Karena kan banyak juga emang anak perempuan yang dekat sama ayahnya. Gitu ya. Walaupun tidak semua sih Pak, tapi saya salah satu yang seperti itu ya. Dekat, pas beliau gak ada tuh rasanya wah, kayak hidup saya nih jadinya apalagi ya kayak gitu Pak. Orang tua saya tinggal sebelah gitu, tapi saya masih punya ibu gitu. Ibu saya yang masih mengharap saya untuk sukses gitu, terus hidup bahagia gitu, kayak hidup harus terus jalan nak gitu, walaupun ayahmu udah gak ada tapi kamu harus tetap hidup gitu. Itu sih Pak. Di Alia kejadian lagi sudah nggak ada ayah. Alhamdulillahnya waktu Alia kan pandemi itu tidak ada wisuda Pak. Jadi tidak ada wisuda, jadi cukup menguntungkan bagi saya gitu. Jadi tidak melihat tidak merasakan drama orang tua saya agak lengkap gitu. Yang lain foto bertiga atau mungkin rame-rame gitu. Saya cuma foto berdua. Momen-momen apa yang kamu ingat ayah? Paling ingat itu tiap pagi gitu Pak. Kebetulan kalau ibu saya kan juga kerja gitu. Nah, kadang ibu saya itu belum sempat masak gitu, terus sudah berangkat. Nah, ayah saya itu sebelum kalau pagi itu cari saya makanan, beli saya makanan. Padahal beliau sendiri belum makan. Jadi saya sudah mau berangkat sekolah, beliau beliin saya makanan, ngasih ke saya dulu gitu. Beliau makan tuh nanti gitu, karena takut saya telat sekolah. Gitu. Terus kalau kemana-mana tuh selalu diantarin, ditungguin ya hal-hal yang kayak gitu yang gak akan pernah lepas dari ingatan saya gitu. Kan udah jadi bagian dari hidup saya gitu. Jadi rasa nyaman itu kayaknya udah gak bisa saya rasain lagi gitu sama siapapun gitu. Jadi jadinya karena itu jadi punya agak standar tinggi jatuhnya sama laki-laki. Kalau kamu misalnya sama laki-laki itu kalau kamu nggak bisa bikin saya nyaman ketika waktu sama ayah saya, Berarti kamu kalau setiap dengar lagu ayah nangis? nangis ya. Lagu ayah, lagunya siapa yang bikin kamu tersentuh? Saya lupa sama penyanyinya Pak. Yang liriknya gimana? Tiba-tiba ngeblank.
Nah pokoknya itu judulnya tuh Ayah, tapi saya lupa. Aduh lagunya siapa ya? Itu jadinya tuh apa namanya? Saya berusaha untuk gak dengerin malah Pak. Malah karena itu bikin saya nangis gitu. Jadi kadang tuh saya menghindari hal-hal yang yang bikin saya tuh jadi ingat gitu. Maksudnya bukan untuk lupa gitu, tapi untuk mengendalikan diri saya. Gitu. Rindu ayah bukan? Lupa saya juga. Iya, Mana lagunya ini? Ayah. Jadi sebenarnya saya tuh setiap ceritain beliau nggak pernah saya nggak bisa buat ya walaupun nggak jatuh tapi buat nggak jatuh itu sebenarnya susah Pak. Tapi saya harus belajar buat ketika menyampaikan sesuatu apalagi kayak gini berusaha untuk tetap profesional gitu Pak. Gak mau terlalu berlarut-larut juga. Jadi saya ngomong kayak gini perjuangannya besar gitu Pak. Buat nggak nangis itu susah sekali. Saya tunggu nangisnya loh. Jangan lupa nanti makeup saya luntur. Makeupnya untuk ini aja. Oh iya nih Pak. Saya pengen nggak nangis Pak. Kalau sudah nangis tuh nanti ya, sembuhnya jadi lama Pak. Jadi kayak sampai susah ngomong gitu Pak. Jadi sering saya kalau lagi sendirian tiba-tiba denger lagu apa gitu sesembuhkan gitu. Dulu tuh sering banget kebiasaan kayak gitu. Tapi kalau lebaran juga nangisnya nggak ada ayah. Nah, buat gak nangis banget. Buat nggak nangis. Iya, kalau nangis ya pasti nangis. Apa yang kamu lakukan untuk ayah dari sekarang itu agar ayah tenang di sana? Saya habis sholat lima waktu nggak lupa buat ngirimin Al-Fatihah gitu kan. Terus misalnya kayak anggaplah misalnya sodako mengatasnamakan beliau gitu. Intinya ketika saya misalnya baca Quran cuma sekedar ngaji entah cuma satu kaca satu halaman, sebelum saya mulai saya sudah khususkan buat beliau. Jadi setiap apapun yang saya baca kalau di Quran itu kadang kalau saya baca sholawat atau apa saya pasti khususin dulu cuma sekedar itu karena kan kalau sudah orang tua nggak ada itu kan yang paling ditunggu orang tua itu kan doa dari anak. Mungkin banyak ya kalau di FYP kalau anaknya sukses orang tuanya senang dia senang gitu, tapi ketika orang tua udah di itu sudah nggak ada, yang paling ditunggu bukan prestasi lagi tapi doa dari anaknya, karena itu kan yang paling yang nggak akan pernah putus. Kamu nggak pernah mimpi? Pernah itu kayak berasa kayak beliau masih ada gitu, pas bangun kayak oh iya kan udah nggak ada. Itu awal beliau nggak ada. Ya, mungkin saya pas sekarang jadi lebih kuat mungkin karena sudah lama, udah 10 tahunan itu Pak. Jadi ya sudah cukup well-being gitu lah sama diri saya dengan ketidakadaan beliau. Walaupun dirasa kayak iri sama teman-teman yang jika diantar dan sebagainya itu ada banget. Jadi untuk menjadi saya yang sekarang ketika ceritain beliau buat enggak nangis tuh butuh sangat perjuangan gitu Pak, bertahun-tahun prosesnya. Kan sudah 10 tahun dari beliau nggak ada. Jadi 5 tahun pertama itu paling berat. 5 tahun selanjutnya saya mulai belajar untuk being, untuk survive gitu ya. Oke, saya yang beliau butuh itu bukan tangisan saya, tapi doa saya buat beliau. Gitu. Buat apa saya nangis kecil-kecil, tapi enggak kirim doa gitu. Yang beliau butuh itu doa. Kalau kita mau nangis itu jadi beban buat beliau di sana. Gitu. Saya pernah dengar kalau terlalu ditangisi nanti jadi beban gitu buat yang di sana. Jadi yang tenang ya, yang sabar. Walaupun nggak mudah sih Pak, tapi ya kayaknya udah nggak nangis mulai susah. Kalau kamu apa ya? Kalau kanan biasanya saya pertama cuma bisa nangis, berangan-angan gitu ya. Coba ya
nggak ada yang nganter ke kampus, pasti diantar. Kalau pulang malam pasti dijemput. Kan ada kalau urusan apa kepanitiaan atau organisasi pulang malam gitu, pasti beliau jemput gitu. Tapi ini saya harus pulang sendirian malam-malam, Mbak. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada teman atau teman kakak tingkat yang mungkin belum pulang atau siapa yang bisa dimintain tolong gitu buat jemput saya gitu. Nah kan kalau yang lain itu ya dijemput itu sama orang tuanya gitu kan. Tapi kalau pulang sama siapa kan, waktu ini ceritain Pak kan ada yang dari Bangkalan, padahal dia di cowok diantar jemput sama ayahnya gitu. Wah saya kalau saya masih ada pasti gitu. Itu kan kayak acara apa semacam karantinanya itu Pak kan malam, karena kan kalau siang kuliah malam, jadi kalau beliau ada saya pasti diantar, pasti dijemput. Tapi alhamdulillah waktu itu kebetulan kakak ipar juga lagi di sini, jadinya diantar sama dijemput sama kakak ipar. Jadi kalau pernah itu satu acara itu Pak, saya pulang setengah 12 malam kalau tidak salah, sama menghadiri acaranya itu bulan sosiologi. Nah, waktu itu saya cari teman-teman yang lagi ditelan tuh, kenapa kok pada nggak ada semua Pak gitu. Ada yang lagi di Surabaya, ada yang lagi di Bangkalan gitu. Waduh, saya sama siapa lagi ya? Nah, sempat pasangan saya Nanas ini mau nawarin ngantar saya itu, saya kasihan dia, jangan, apalagi kan dia kurang hafal daerah Bangkalan, apalagi kan cukup gelap gitu Pak ke arah saya. Sudah saya beraniin diri buat pulang sendiri setengah 12 malam gitu Pak. Saya cewek gitu, pakai motoran jam 12 setengah 12. Waktu itu ngebuat sih Pak, seperti kayak ini saya selamat nggak ada nyampe rumah gitu. Kepikiran kayak gitu. Jadi terus saya juga saya kan dimanja sama beliau ya Pak. Jadi jatuhnya saya jadi anak yang manja gitu. Jadi mungkin Allah ngambil beliau cepat biar saya belajar buat jadi orang yang mandiri gitu. Enggak kalau dulu waktu beliau ada tuh kan saya mau pasti diturutin dan harus diturutin. Diturutin tuh harus, kalau nggak diturutin lah habis itu. Saya kalau istilahnya itu karena masih anak-anak waktu itu tantrum gitu Pak. Kalau udah nangis sampai banting segala macam, saya kalau udah punya keinginan nggak diturutin dulu seperti itu. Mungkin karena terus manja juga, karena itu mungkin Allah ngambil beliau lebih cepat biar saya belajar buat jadi mandiri, buat nggak selalu menunggu keinginannya untuk dipenuhi orang lain gitu. Harus berusaha buat menggapai sendiri. Terus apa-apa jangan itu sama orang lain terus, itu harus bisa sendiri gitu. Itu sih yang salah satu hal yang berusaha saya ambil positifnya ketidakadaan beliau di luar saya yang sering nangis kalau ingat beliau dulu. Susah banget ya, enggak hawa-hawa sedih. Kadang masih kepikiran ayah ya. Saya sangat sering, tapi ya berusaha. Foto-foto nggak ada di rumah. Nah itu yang sangat disayangkan Pak. Pernah saya punya satu foto itu hilang. Selalu saya simpan di dompet gitu. Nah kenapa kok malah hilang? Tapi ketika saya lihat foto itu tuh bawaan saya pengen nangis gitu. Mungkin akhirnya Allah buat hilang tuh biar saya mungkin nggak nangis terus. Tapi ya sangat disayangkan sih, terus fotonya hilang. Tapi ya sudah, yang beliau butuhkan saat ini doa, bukan tangisan saya. Saya selalu ingat dari saudara-saudara orang-orang, jangan lupa ya doain. Dari situ saya mulai mikir, oh iya, yang beliau butuh itu bukan air mata saya, bukan tangisan saya, tapi doa dari anak-anak. Apalagi ya yang terakhir di masa-masa terakhir beliau kan yang paling dekat sama saya, karena ya dua mbak saya udah berkeluarga gitu. Ya dulu kan itu Pak, saya pernah ikut sanggar tari gitu. Nah waktu itu pas berhenti udah beliau nggak ada gitu. Beliau itu dukung gitu, kalau saya di nari itu beliau dukung. Makanya saya makin passion saya tuh makin tinggi karena beliau dukung gitu. Di
beliau gitu. Tadi nari, alat musik gitu beliau sangat dukung. Tapi setelah beliau gak ada saudara sudah gak usah ikut saudara lagi, kasihan ayahnya. Jangan takut takut malah jadi dosa, terus beliau yang tanggung. Udah, kamu sekarang doain ayahnya, jangan nangis terus. Ya insya Allah ayahnya udah tenang di sana, udah enak di sana. Enggak Nangis dong. yang mana nih makeup saya itu? Masalahnya udah selesai, maksudnya untuk ini aja makeupnya, ini makeup sendiri. Iya Pak, makeup sendiri. Tapi Saya tunggu nangisnya. pengen gak nangis Pak? Momen. Nangis. Tapi ya bukan cuma masalah kayak gitu sih Pak, ada yang bikin nangis. Putus sama mantan saya juga dulu saya nangis Pak. Aku nangis. Hah? Aku nangis putus sama mantan. Saya paling lama sama dia gitu Pak. Paling lama sama dia. Kenapa nangis? Karena saya tuh saking lamanya mungkin sama dia, saking istilahnya udah percaya gitu kayak wah udah nih saya sama dia, cuman hanya menunggu waktu yang tepat untuk beneran bersama gitu loh Pak, kayak bersama dia gitu. Tapi tak kenapa di tengah jalan, jadi apa ya, saya terlalu menaruh harapan dan kepercayaan besar sama dia, sampai setelah itu tuh bisa dibilang saya terus isu gitu Pak, jadi nggak percaya sama cowok gitu. Pernah itu sekitar 1 tahunan saya itu nggak percaya, cuma cowok-cowok itu bullshit gitu, cuman manis di awal doang kayak sabun batangan, harum dia di awalnya doang. Belum banget gitu. Jadi kalau sabun batangan kan dituangi di awal aja. Jadi kalau biasanya tengah malam belajar sebelah jam 12 gitu kan, dengerin musik galau itu dan nangis gitu Pak. Karena semewekkan itu saya gitu, segampang nangis itu. Nah, ini nggak nangis. Kalau di depan orang tuh saya masih bisa agak gampang susah buat nangis kalau di depan orang, karena ada rasa kayak dilihatin malu, jadi kayak istilahnya itu air mata saya tuh malu itu keluar gitu Pak. Tapi kalau sudah lagi saya sendiri, tinggal saya gitu, sudah itu baru gitu, sudah jadi saya yang sebenarnya yang Kalau ada kita aja. kayaknya ini bakal jadi bintang tamu tertegar nih Mbak, paling tegar karena nggak nangis di sesi ini, berusaha untuk Mungkin tadi udah dikit nangis, cuma nggak jatuh aja matanya. karena ya pas sesusah itu padahal jadi saya sudah paling nahan gitu loh Mbak, nah nggak nangis gitu. Kalau udah nangis tuh saya nangis di depan orang tuh saya merasa kayak entah kenapa malu gitu Pak, dan malu semalu itu kayak seakan-akan orang memandang saya itu lemah, padahal sebenarnya orang nggak gitu kan, tidak, bukan berarti ketika saya nangis orang akan memandang saya lemah. Tapi ya itu saya agak susah nangis di depan orang gitu. Cuman ada hal bisa dibilang hal bodoh yang pernah saya lakukan itu Pak. Jadi kan setelah saya putus itu dari mantan saya itu, nah 1 bulannya itu saya kan itu kenal sama teman-teman gengnya kan, satu sekolah, bahkan ada yang sudah saya kenal dari MTS, ada yang teman saya itu ngajak liburan ke Sumeneb gitu, ke Sumeneb, ke pulau apa itu, Gili karena liburan low budget ceritanya ya Pak, jadi kan pakai motor yang pasangan, jadi nggak boleh cewek nyetir sendiri, harus dibonceng sama cowok. Nah, saya itu kebetulan dibonceng sama teman akrabnya teman saya gitu. Karena masih fase-fase baru putus lah Pak ya. Nah, jadi sepanjang perjalanan itu saya kerjaannya nangis, sampai pantai saya untungnya ada bestie saya ikut juga. Perjalanan nangis sama teman-teman. Dia tuh lagi nangis gitu. Aduh, saya ngerasa bersalah banget sih waktu itu, kayak merusak suasana liburan dengan saya nangis gitu. Ya, aduh kayaknya saya salah deh ikut liburan sama mantan, emang seharusnya gak usah ikut.
Lagi liburan sama mantan. Lagi liburan sama mantan, padahal Pak pas saya sama dia nggak pernah itu, saya liburan lah istilahnya, liburan ada dia nggak pernah, justru setelah jadi mantan malah liburan ada dia gitu. Jadi pernah kayak Ini menarik nggak? Dari judul cover tanda YouTube-nya ini, menangis panjang liburan dengan mantan. wah, jangan sampai mantan saya lihat nih Pak, Harus lihat dong. jangan sampai lihat dia. Oke, nah kita ke sesi 3 ya. Ceritakan pengalaman konyol, lucu atau memalukan yang pernah kamu alami. Yang memalukan, salah satunya yang memalukan tuh yang nangis tadi. Yang lucu agak baru-baru ini sama Mas Idwin. Apa ya? Itu Mas, jadi deket apa pos satpam itu. Yang Oh. nah jadi kan Tren saat ini, Pak. Nah, kan itu habis apa itu ya? Kita ngapain di kampus waktu itu? Kemarin. Ngumpulin berkas. Oh, ngumpulin berkas. Nah, saya kan ngumpulin berkas ke lab, Pak. Nah, kebetulan Mas Ibu juga bimbingan ya Mas ya? Bimbingan. Nah, bimbingan. Pulang kan bawa motor sendiri-sendiri itu pulangnya. Nah, saya ada nitip itu sama Mas Ibu barang. Jadinya saya ambil, saya taruh ke jok, saya buka jok itu, loh kok ada lato-lato gitu. Ada lato-lato, saya keluarin, saya gini, Mas aku bisa main lato-lato. Saya gini, ingat bunyi apa ya? Langsung Pak Satpam itu yang ada di loket itu, langsung gitu semua Satpam itu nulis aja. Di situ ngerasa kayak ya ampun ini hal stupid yang saya lakukan kayaknya. Masih itu baru-baru kapan Mas? 2 hari lalu. Rabu kalau nggak salah. Rabu ya. Saya bunyi Oh, hari Jumat. ketek-ketek gitu. Jadi main lato-latonya setelah keluar dari peserta Iya. pemeriksaan itu. Pas depannya, Pak. Oh, Saya nemu rata-rata di jok. Saya apa sama Mas ini Mas ada rata-rata aku bisa main loh gitu. Bunyi tek-ketek dilihatin. Langsung langsung gitu. jadi memang bisa main lato-lato Nabila tuh. Tapi yang ada pegangannya itu Pak. Oh itu benar. Kalau yang tali itu dikit Itu punya siapa? Itu punya ponakan saya, Oh, iya. ada di jok Oh, iya. gitu. Kan motornya mbak saya gitu. Kayak ada rata-rata gitu. Oke. Hal yang memalukan. Nabila, sebelum kita closing statement, tolong kasih quotes inspiratif untuk rekan-rekan bibir manis, silakan. Apa ya? Quotes lebih ke kita sebagai manusia, terutama sebagai perempuan ya. Perempuan kita mandiri itu perlu, tapi bukan berarti mandiri kita enggak butuh orang lain, apalagi sampai namanya enggak butuh laki-laki. Salah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kemandirian kita itu membuat kita tinggi, merasa tinggi, enggak butuh laki-laki. Ya, jangan sampai kita merasa aku enggak perlu nurut sama laki-laki, dalam arti misalnya kalau nikah enggak perlu nurut sama suami, saya bisa melakukan semuanya sendiri. Jangan. Kita perempuan mandiri perlu, tapi kita juga harus ingat kalau kita sebagai seorang perempuan kodratinya seperti apa. Kemudian kita juga jangan lupa kalau kita makhluk yang saling membutuhkan, gitu. Baik makhluk yang saling membutuhkan sesama perempuan atau lawan jenis. Jadi apapun yang ada di hidup kita itu sesuaikan dengan porsinya, jangan terlalu berlebihan. Relasi kita dengan perempuan juga juga dipaskan, jangan terlalu berlebihan, terutama kepada laki-laki, apalagi kita yang mungkin punya keyakinan yang beragama Islam juga harus dijaga gitu. Tapi jangan terlalu ngejudge juga sama orang yang mungkin terlalu dekat sama laki-laki gitu ya, sudah cukup penolakan dalam hati saja. Kita di agama kita nggak diajarkan buat ngejudge orang, apalagi di depan orang, menasehati, karena itu menasehati di depan orang itu sama saja dengan mempermalukan dia. Jadi kan tidak diajarkan seperti itu. Seperti itu. Terima kasih Putri Nabila, Putri Psikologi. Kita sekarang ke closing statement. Siapa pemilik bibir manis menurut Nabila? Kalau menurut saya, contoh pemilik bibir manis menurut saya adalah istri saya, karena dari bibirnya lah selalu keluar doa-doa terbaik untuk saya. Dulunya udah paham ya? Siapa pemilik bibir manis menurut Nabila? Tentunya ibu saya. Kenapa? Ibu, karena karena beliau satu-satunya orang tua saya saat ini, karena ayah saya sudah tidak ada.
Jadi semua apapun yang keluar dari beliau, insya Allah itu adalah memang yang terbaik buat saya. Apalagi dalam agama kita kan ibu itu kan sampai disebut 3 kali seperti itu. Jadi setidak dekatnya kita dengan ibu misalnya, jangan sampai kita tidak mendengarkan seperti itu. Jadi apapun yang keluar dari ibu, apapun yang ibu inginkan, insya Allah itu yang terbaik, karena tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Pasti setiap orang tua ingin yang terbaik buat anaknya, sekalipun itu misalnya orang tuanya dalam tanda kutip kurang baik, anggaplah misalnya maling gitu kan, nggak mungkin orang tuanya juga menginginkan anaknya juga jadi maling gitu kan. Berarti pasti berusaha untuk tidak seperti orang tuanya gitu. Kalau ada yang menjerumuskan, ya itu orang tuanya perlu dipertanyakan. Siap, Nabila. Terima kasih Nabila sudah hadir di podcast saya. Sama-sama. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa hadir di podcast berikutnya dengan stempelnya mungkin udah berubah sekarang psikologi nanti Miss Hijab Indonesia. Nah, Amin. sebenarnya target itu Pak. Target itu ya. Ada itu yang hijab itu siapa ya namanya ya? Yang dari FPIS itu siapa namanya, lupa saya. Ada UTM yang di hijab Indonesia itu. Tahu Bapak? Kalau di fisik kan ada Sri Kandi Nabila. Ya. Nah itu teman saya, itu kalau dulu kalau lomba itu saya sering sama dia. Cuman pas saya sudah lulus, saya habis dari Surabaya, sudah saya selesai, dia lanjut. Kapan terus ada? Pas